Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pelajaran Agama Islam. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan pelajaran pada video kali ini, kami tetap mengingatkan untuk like, share, serta subscribe agar channel Pelajaran Agama Islam tetap eksis menyampaikan pelajaran-pelajaran agama Islam. Pada video kali ini adalah merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya, yakni masih di pelajaran fikih kelas 7 dengan judul bersuci. Namun pada video kali ini yang akan kita bahas adalah benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci selain air. Pada dasarnya, benda-benda yang dapat digunakan bersuci selain air adalah benda-benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah batu, kayu, tisu yang kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda padat yang lainnya. Tapi dengan syarat semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Jika kita lihat satu alat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah bersuci dengan batu. Agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah syaratnya menggunakan 3 batu. Jika tidak dapat menemukan 3 batu, maka diperbolehkan menggunakan 1 batu tetapi memiliki 3 sisi. 3 sisi ini digunakan secara bergantian, mulai dari sisi pertama, kedua, dan ketiga dalam 1 batu. Kebersihan menjadi tolak ukur di dalam penggunaan batu, baik itu 1 batu maupun 3 batu. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali. Meskipun telah 4 batu digunakan, masih dianggap belum dapat membersihkan kotoran, maka gunakan batu berikutnya atau batu kelima. Intinya penggunaan batu tersebut sampai benar-benar bersih dari kotoran. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah batu yang digunakan dapat membersihkan. Artinya bentuk daripada batu tidak terlalu datar atau tidak terlalu runcing, sehingga benar-benar dapat digunakan untuk membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya kotoran. Yang ketiga, syarat penggunaan batu adalah kotoran belum mengering. Jadi umpamanya buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan
harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Yang keempat adalah syarat yang keempat adalah belum berpindah. Jadi kotoran masih menempel di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk atau tanpa sengaja tersentuh atau sebab-sebab lain, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya, karena dianggap tidak akan bisa membersihkan. Yang kelima adalah syarat yang kelima, tidak bercampur. Kotoran yang melekat itu tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci, seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan bersuci menggunakan batu. Yang selanjutnya adalah syarat penggunaan batu adalah kotoran belum sampai meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan badan, mungkin bisa menempel sampai ke permukaan paha, permukaan pantat, atau di sekitar dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran tersebut sudah masuk dalam kategori meluber, sehingga tidak diperbolehkan untuk menggunakan batu dalam bersuci. Begitu pula dengan buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan, terkena celana dan lain sebagainya, juga tidak boleh menggunakan batu. Yang selanjutnya, syarat menggunakan batu untuk bersuci adalah batu dalam keadaan kering atau batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, baik itu air embun, air es, atau air-air yang lainnya, ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya itu air yang suci dan dapat mensucikan, tapi batu tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam melakukan toharoh atau bersuci. Jadi batu benar-benar dalam keadaan kering. Syarat yang terakhir adalah batu benar-benar dalam keadaan suci. Tidak boleh batu tersebut terkena najis atau tertempel najis, kemudian tetap digunakan untuk bersuci, itu tidak boleh. Penggunaan batu yang bernajis akan membuat anggota tubuh yang tertempel oleh kotoran, baik itu kotoran dari buang air kecil maupun buang air besar, akan semakin bertambah najisnya. Yang kedua adalah bersuci dengan menggunakan benda padat selain batu. Masih banyak benda-benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci selain batu.
Contohnya adalah tisu, kayu, ranting, daun-daunan yang sudah kering. Itu semua dapat digunakan untuk bersuci. Adapun syarat-syaratnya adalah sama dengan syarat-syarat penggunaan batu yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, apa hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci? Yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Seringkali kita secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Kita juga sering melihat keran-keran di masjid, di mushola dibiarkan mengalir dan ditinggal begitu saja. Bahkan tutup keran pun tidak ditutup rapat, sehingga air terus menetes dan mengalir kemana-mana. Apakah perbuatan menyia-nyiakan air itu sudah sesuai dengan ketentuan Islam? Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk-makhluk lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Sumber-sumber penyediaan air bersih, baik dari mata air pegunungan, penyulingan air sungai atau bengawan, dan penyulingan air waduk, mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat musim kemarau. Maka dari itu, bersuci dengan menggunakan alat untuk bersuci akan dapat menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bersuci dapat menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Banyak sekali tingkah dan perilaku kita yang terkadang perlu kita ubah, seperti menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros, menjadi bagian daripada bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air misalnya. Karena surut atau mengeringnya mata air atau masuk dalam kategori kemarau. Pada saat itu, berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak dini. Resiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Kesimpulannya adalah menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara
menyeluruh. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan sengaja, tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia. Jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat, juga akan berpotensi terkena penyakit termasuk penyakit yang menular. Kondisi inilah yang sangat membahayakan kehidupan karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Bagaimana jika ternyata manusia mengkonsumsi sayuran ataupun ikan yang penuh dengan penyakit? Demikian pembahasan tentang bersuci sampai pada materi atau subjudul terakhir adalah hikmah dari penggunaan alat-alat bersuci. Terima kasih. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.